Di balik salju abadi dan hutan terlarang, seorang gadis muda menemukan makhluk yang seharusnya tak lagi hidup, seekor serigala putih bermata manusia. Tanpa tahu bahwa makhluk itu menyimpan rahasia kelam dari masa lalu kerajaan, Ayla memilih untuk menyelamatkannya. Tapi takdir menuntut lebih dari sekadar belas kasihan, ia menuntut pengorbanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Di sini kamu akan menemukan berbagai cerita fiksi yang seru dan penuh imajinasi. Yuk, simak kisahnya dan jangan lupa subscribe. Di sebuah desa terpencil yang diselimuti salju abadi, tinggal seorang gadis muda bernama Ayla, yang dikenal karena kecantikannya yang tenang, keberanian yang tak biasa, dan keyakinan mendalam pada legenda kuno tentang roh penjaga salju. Rumahnya berdiri agak menjauh dari pemukiman lain, dikelilingi pepohonan beku yang berdiri kaku seperti penjaga sunyi. Setiap pagi, Ayla akan duduk di ambang jendela kayunya yang mengarah ke hutan utara, membungkus tubuhnya dengan selendang wol tua milik almarhum ibunya, dan memandangi bayangan pohon-pohon jauh di balik kabut putih. Matanya selalu menatap dalam, seakan menunggu sesuatu yang hanya dia sendiri yang percaya akan datang. Kalau kutukan itu memang nyata, maka seseorang harus berani menghampirinya dulu, katanya pelan pada dirinya sendiri, jari-jarinya menyentuh kaca jendela yang dingin. Udara di sekitarnya sunyi, hanya suara salju yang jatuh dari dahan, gemeretak lembut seperti bisikan. Ia sering berbicara sendiri seperti itu, bukan karena kesepian, tapi karena tak ada satupun di desa yang mau mendengarkan hal-hal seperti itu. Mereka menganggapnya aneh, terlalu percaya pada cerita dongeng, terlalu sering menyendiri. Tapi Ayla tidak peduli. Keyakinannya bukan sesuatu yang lahir dari mimpi, tapi dari sesuatu yang terasa nyata, kuat, dan terus memanggilnya dari balik hutan yang mereka larang. Legenda itu cuma omong kosong, kata Pak Lurik, tetua desa, suatu siang saat Ayla mencoba bertanya tentang asal-usul cerita. Itu hanya untuk menakut-nakuti anak kecil. Kau sudah dewasa, Ayla. Lupakan saja. Ayla tak menjawab waktu itu. Tapi sorot matanya tajam, sedikit menyipit, bibirnya menegang sebelum mengangguk pelan. Ia menghormati orang tua, tapi hatinya tetap menolak untuk berhenti percaya. Malamnya, ia menyalakan lentera kecil dan membuka kembali buku tua berisi catatan ibunya. Tangannya bergetar saat membalik halaman, entah karena udara atau karena rasa yang sulit dijelaskan. Di halaman ke-7, tertulis dengan tinta pudar, yang dikutuk akan datang dalam wujud yang ditakuti, tapi hanya hati yang tulus yang bisa melihat siapa dia sebenarnya. Ayla membaca kalimat itu berulang-ulang. Matanya tak berkedip, napasnya menahan di dada. Kenapa ibu menulis ini? Bisiknya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Di luar, angin bertiup lebih kencang. Pintu kayu rumahnya berderit kecil, seolah ada sesuatu di luar yang berjalan melewatinya. Ayla menoleh cepat, tubuhnya menegang, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya salju dan bayangan. Namun, sejak malam itu, Ayla mulai sering bermimpi, tentang mata emas di balik semak, tentang suara nafas berat di tengah kabut, dan tentang salju yang terasa lebih dingin dari biasanya. Ia mulai yakin, legenda itu bukan hanya dongeng, dan sesuatu sedang bergerak di balik hutan sana. Suatu malam, Ayla menembus hutan larangan demi mencari tanaman langka untuk ibunya yang sakit. Angin dingin menerpa wajahnya tanpa ampun, menyusup hingga ke dalam tulang. Salju turun lebat, menyelimuti jalur setapak yang bahkan di siang hari pun nyaris tak terlihat. Setiap langkah Ayla di atas tanah beku menimbulkan suara renyah yang tajam. Nafasnya berat, mengepul cepat di udara. Tangannya yang sudah mati rasa menggenggam erat tas kain kecil tempat ia biasa menyimpan tumbuhan. Langit hitam pekat, bulan tersembunyi di balik awan. Tapi Ayla tak ragu. Matanya fokus menatap depan, seolah ada sesuatu yang menuntunnya masuk lebih dalam. Jangan lama-lama. Kau tahu ini berbahaya, kata ibunya sebelum Ayla pergi. Tapi Ayla hanya menjawab dengan anggukan dan senyum tipis. Aku akan kembali sebelum pagi. Tapi sekarang, di antara suara angin dan dentingan dahan es, suara ibunya terdengar semakin jauh. Tiba-tiba,
Dari balik kabut salju yang menggantung berat di antara pohon-pohon tinggi, Ayla melihat sesuatu ambruk di tanah. Sesuatu besar. Ia memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Jantungnya berdebar. Seekor serigala putih raksasa. Tubuhnya terbaring di atas salju, mengeluh pelan, bulunya berlumur darah. Nafasnya pendek dan berat. Matanya, emas terang, menatap Ayla dari kejauhan. Tapi bukan dengan amarah, melainkan dengan kesedihan. Ketakutan menyergap Ayla sejenak. Kakinya ingin mundur, tapi tubuhnya tetap berdiri. Ia menggigit bibirnya, menelan ludah, lalu perlahan berjalan mendekat. "Apa yang terjadi padamu?" Ayla berbisik. Suaranya hampir tak terdengar, tapi entah kenapa ia merasa serigala itu mendengar. Ia berlutut perlahan. Tangannya gemetar saat menyentuh bulu leher makhluk itu. Hang! Basah. Luka terbuka. Serigala itu meringis, tapi tidak bergerak. "Aku akan membantumu," kata Ayla. Ia mengencangkan ikatan syalnya, lalu mulai menyeret tubuh besar itu, sedikit demi sedikit, menembus lebatnya salju ke arah barat. Gubuk tua peninggalan ayahnya ada di sana, tersembunyi di balik lereng kecil. Hanya Ayla yang tahu jalannya. Sesampainya di gubuk, Ayla menyalakan tungku tua dengan tangan gemetar. Cahaya oranye menyebar perlahan, mengusir dingin yang menggigit. Serigala itu terbaring di dekat api, matanya separuh terbuka. Ayla membersihkan lukanya dengan kain basah, menuangkan ramuan pahit dari kantung kecilnya. "Kau harus bertahan malam ini," katanya lirih. Tapi sesuatu aneh mulai terasa. Saat ia menyentuh kepala serigala itu, ada getaran aneh di kulitnya. Hangat, tapi seperti ada sesuatu di baliknya. Malam berganti. Saat Ayla membuka matanya di pagi berikutnya, serigala itu masih terbaring diam. Tapi ada yang berubah. Mata itu lebih tajam, lebih hidup. Dan untuk sesaat, Ayla yakin ia melihat ekspresi manusia dalam tatapannya. Seperti sebuah permintaan, sebuah rasa bersalah. Dan sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, serigala itu perlahan menggerakkan bibirnya. Bukan menggonggong, tapi seperti mencoba bicara. Meski diperingatkan warga desa untuk menjauhi hutan dan makhluk kutukan, Ayla justru semakin dalam terlibat. Setiap kali ia menatap mata KL, ada sesuatu yang menahannya untuk mundur. Bukan hanya rasa kasihan, tapi sebuah rasa yakin bahwa makhluk ini bukan ancaman, bukan kutukan seperti yang ditakutkan orang-orang. Ia mulai berbohong kepada tetangga, kepada ibunya, bahkan kepada dirinya sendiri. Setiap malam, ia membawa roti kering, air hangat, dan salep herbal ke gubuk di tengah hutan. Ia tak tahu sampai kapan bisa menyembunyikannya, tapi ia tak peduli. Yang penting sekarang, KL hidup. Dan setiap hari, sedikit demi sedikit, luka-lukanya membaik. "Kenapa kau tetap datang, meski tahu siapa aku?" tanya KL suatu malam, dengan suara serak tapi jelas. Wajahnya mulai berubah. Moncongnya menipis, matanya lebih tenang. Ia bisa bicara dalam bentuk setengah manusia, setengah serigala. Bentuk yang membuat Ayla menahan nafas tiap kali melihatnya. Tapi ia tidak takut. "Aku tidak tahu," jawab Ayla jujur, duduk di lantai kayu dengan selimut di pangkuannya. "Tapi saat aku lihat matamu pertama kali, aku tahu kau bukan binatang. Ada yang terjebak di dalam tubuh itu. Dan aku tak bisa berpura-pura tidak melihatnya." KL menunduk. Rahangnya mengencang. Matanya memandang api tungku. "Aku dulunya ksatria, penjaga gerbang utara. Aku bersumpah setia pada raja. Tapi saat perang hampir pecah, aku memilih menyelamatkan desa-desa kecil. Aku menolak perintah membakar tanah mereka." Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan. "Mereka menyebutku pengkhianat. Aku dikutuk oleh dewa perang. Katanya, siapa yang melanggar sumpah harus kehilangan wujud manusianya." Ayla mengangguk pelan. Matanya berkaca, tapi ia tidak menangis.
Kau tidak salah. Kau hanya satu-satunya yang waras saat semuanya buta oleh kekuasaan. KL memandang Ayla lama. Tak ada kata. Hanya keheningan yang diisi oleh suara kayu terbakar dan angin malam di luar dinding gubuk. Ayla mengulurkan tangan, menyentuh pergelangan tangan KL yang sudah mulai menyerupai manusia. Ia merasakan kulit kasar dan dingin, tapi juga detak lemah di bawahnya. Kau masih hidup, bisiknya. Hari berganti minggu, dan hubungan mereka berubah. Tak ada pengakuan, tak ada janji. Tapi tatapan mereka mulai lebih lama, sentuhan lebih jujur, dan keheningan lebih dalam. Mereka tidak berbicara soal cinta, tapi merasakannya dalam tiap hal kecil, dalam potongan roti yang dibagi dua, dalam senyuman lelah, dalam sisa waktu yang terus berjalan. Tapi di balik kedekatan itu, Ayla tahu, waktu mereka tidak banyak. Dan ia belum siap menerima apa yang akan terjadi jika rahasia ini terbongkar. Ketika KL mulai menampakkan sosok manusianya di balik bentuk serigalanya, keseimbangan dunia mereka terguncang. Tubuhnya perlahan membentuk kembali otot dan kulit manusia, tapi bekas cakaran dan luka lama masih jelas terlihat. Setiap malam tubuhnya bergetar hebat, seperti menahan sesuatu yang ingin keluar atau masuk. Kadang ia berteriak saat tidur. Kadang ia memohon dengan suara parau, menyebut nama-nama yang Ayla tak kenal. Ayla duduk di sudut gubuk, menatapnya dengan cemas. Kedua tangannya meremas ujung kain roknya. Wajahnya lelah tapi tidak gentar. Ia tahu KL sedang berjuang, bukan hanya melawan kutukan, tapi juga semua kenangan yang mencoba menariknya kembali ke masa lalu. KL, bisik Ayla di suatu malam, apa yang kau lihat saat kau berubah? KL duduk memeluk lutut, menatap lantai. Aku melihat perang. Orang-orang berteriak. Anak-anak menangis. Lalu aku melihat mereka, bangsawan yang dulu duduk di tahta, tertawa, bersulang dengan darah rakyat. Aku melihat diriku sendiri, berdiri di tengah mereka tapi merasa sendirian. Ayla menunduk, menarik nafas panjang. Kerajaan itu masih ada. Mereka bangkit lagi sekarang. Desa mulai bicara. Pasar menyebarkan cerita. Ada pemburu yang dikirim ke utara. Mereka mencari sesuatu. KL memalingkan wajahnya ke arah jendela kecil gubuk yang tertutup es tipis. Mereka mencari aku, katanya pelan. Dan benar. Beberapa hari kemudian, suara kuda terdengar dari arah lembah. Penduduk desa resah. Asap dari pos penjagaan kerajaan mulai terlihat dari kejauhan. Para pemburu kerajaan, berpakaian hitam, membawa busur dan anjing pelacak, berjalan perlahan memasuki hutan. Ayla menyaksikan mereka dari balik pohon. Jantungnya berdegup cepat. Ia tahu mereka tidak hanya mencari hewan. Mereka mencari KL karena tahu dia masih hidup. Dan lebih dari itu, mereka tahu jika kutukan KL patah, maka sejarah mereka terancam. Kita harus pergi, kata Ayla dengan suara tegas. Ia menarik tangan KL, tapi KL tidak bergerak. Jika kau tetap di sini, mereka akan menemukanmu. Dan kalau mereka menemukanmu, aku tak bisa menyelamatkanmu. KL menggeleng perlahan. Jika aku pergi, kau dalam bahaya. Mereka akan menyiksa siapapun yang tahu aku ada. Dalam klimaks yang mengguncang, desa Ayla diserang oleh prajurit kerajaan dan makhluk bayangan dari masa lalu KL. Malam itu langit memerah seperti luka terbuka, hujan salju turun bersama abu, dan udara dipenuhi suara jeritan serta gemuruh ledakan dari senjata api dan sihir hitam. Api menjalar di atap rumah, menyala terang di balik kabut putih yang menebal. Ayla berlari menuruni bukit dengan nafas berat, jubahnya robek dan penuh tanah. Tangannya menggenggam pisau kecil, bukan untuk bertahan, tapi hanya agar ia merasa masih punya kendali. KL. Mereka datang dari sisi barat. Tembok belakang sudah jebol. Teriaknya sambil membuka pintu gubuk yang sudah nyaris runtuh. KL berdiri dengan napas kasar. Separuh tubuhnya telah kembali ke bentuk manusia, tapi matanya masih bersinar liar. Luka-luka baru mengalirkan darah segar dari dadanya. Ia memandang Ayla,
lalu melihat kobaran api yang mulai menyentuh batang pohon di kejauhan. Aku harus keluar. Aku harus menghentikan mereka. Tidak sendiri, jawab Ayla cepat, menatap matanya dalam-dalam. Ini bukan cuma tentangmu lagi. KL menahan nafas. Ia tahu itu benar. Tapi wajah Ayla, pucat, gemetar, namun penuh tekad, membuat hatinya retak. Ia ingin mengatakan bahwa Ayla harus pergi, menyelamatkan diri. Tapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Ayla bukan lagi gadis desa yang takut hutan. Ia sudah memilih jalannya. Pertempuran terjadi tak jauh dari sana. Makhluk bayangan, seperti bentuk gelap dari manusia, tanpa wajah, dengan tangan tajam seperti tombak, berlari di antara api dan salju, menghancurkan apa saja yang mereka temui. KL berteriak. Tubuhnya berubah seutuhnya menjadi manusia saat ia melawan mereka satu persatu. Tapi jumlah musuh terlalu banyak. Dan semakin lama, kekuatan gelap itu terasa tak ada habisnya. Ayla menyadari sesuatu saat tubuh KL nyaris tumbang di tanah beku. Di tengah semua itu, seperti bisikan yang datang dari dalam dirinya, ia merasakan panggilan. Sebuah pemahaman yang muncul tiba-tiba. Kutukan itu hanya bisa dipatahkan oleh jiwa yang benar-benar murni. Bukan oleh kekuatan, bukan oleh darah kerajaan, tapi oleh hati yang tulus. Ia memandang KL yang jatuh berlutut, dengan darah menetes dari pelipis dan tangan bergetar. Aku tahu sekarang, kata Ayla pelan, berjalan perlahan ke arahnya. KL, ini bukan tentang menebus masa lalu. Ini tentang mengakhiri semuanya. Lewat aku. KL mendongak. Wajahnya penuh debu dan darah. Apa maksudmu? Ayla tersenyum tipis, tapi matanya sudah berkaca. Jika satu nyawa bisa mengakhiri semua ini, maka biar itu aku. Sebelum KL bisa berdiri, Ayla mengangkat kedua tangannya, menatap langit. Salju terakhir musim itu mulai turun, perlahan namun lebat. Ia memejamkan mata, dan dari tubuhnya keluar cahaya yang hangat, menusuk dinginnya udara. Dalam sekejap, bayangan-bayangan itu berhenti. Salju mengeras, mengelilingi tubuh Ayla seperti kristal yang membeku. Dan hanya dalam beberapa detik, ia berdiri diam, tak bergerak lagi. KL berlari, berteriak, menghancurkan sisa bayangan yang ada. Tapi semuanya sudah terlambat. Ayla berdiri tegak dalam es. Wajahnya tenang, seolah tertidur dalam damai. Dan KL hanya bisa jatuh berlutut di hadapannya, menggenggam lututnya sendiri sambil menggigit bibir, berusaha menahan suara isak yang tak bisa diredam lagi. Di sekeliling mereka, salju terus turun, dan keheningan mulai menggantikan semua suara, satu persatu. KL, kini bebas dari kutukan dan kembali sebagai manusia, memilih hidup dalam pengasingan. Ia tidak pernah menginjakan kaki lagi di istana, tidak pula kembali ke desa Ayla. Ia tinggal di sisi timur gunung, di sebuah kabin kecil dari kayu cemara, dekat danau beku yang tenang. Rambutnya kini panjang dan penuh uban, matanya redup tapi masih membawa cahaya yang dulu Ayla lihat saat ia sedang tersenyum. Setiap hari-hari biasa, KL diam. Ia hanya berbicara pada dirinya sendiri dan pada salju. Tapi setiap tahun, tepat di hari saat Ayla menyerahkan hidupnya, KL berjalan jauh naik ke tempat itu lagi. Langkahnya lambat tapi pasti, menapaki salju yang mulai mencair. Di tangan kanannya, ia genggam setangkai bunga ungu kecil, bunga musim semi pertama, yang hanya tumbuh setelah dingin terberat berlalu. Bunga itu sulit dicari, tapi KL tahu di mana ia tumbuh. Dulu Ayla pernah menunjukkannya. Ia bilang, kalau kau lihat bunga ini mekar, artinya dunia sudah cukup kuat untuk menumbuhkan harapan. Perjalanan mendaki ke puncak itu tidak mudah. Angin selalu kencang, batu-batu tertutup salju dan es, dan udara tipis membuat napas KL sering terputus-putus. Tapi ia terus melangkah, tak pernah absen. Setibanya di sana, tempat Ayla membeku, KL berdiri diam. Wajahnya menegang, rahangnya mengeras. Lalu ia menunduk dan meletakkan bunganya perlahan di atas batu tempat salju tak pernah mencair sepenuhnya.
Ia bicara dengan suara rendah, serak, tapi jelas. Hari ini, dunia masih berdiri. Mereka masih hidup karena kau memilih pergi. Dan aku masih di sini. Ayla, masih ingat caramu tertawa. Cara kau menatapku waktu aku takut jadi manusia lagi. Ia berhenti sejenak, menatap ke kejauhan. Angin menggoyangkan rambutnya, dan matanya mulai berkaca. Ia duduk perlahan di tanah beku, lalu melanjutkan, kadang aku berpikir, kalau saja aku yang mati. Tapi aku tahu kau takkan izinkan. Kau pasti akan marah kalau aku bicara seperti ini. Ia tertawa pelan, lalu menyeka air matanya sendiri. Kau selalu lebih berani dari siapapun. Hari mulai gelap. Salju tipis kembali turun, tapi KL tetap duduk di sana. Diam, sambil memandangi bunga yang ia bawa. Tidak ada suara selain desir angin dan gemerisik ranting. Di tempat itu, waktu seakan tak bergerak. Tapi di desa jauh di bawah, anak-anak masih mendengar cerita lama. Tentang seorang gadis yang menyelamatkan serigala. Tentang cinta yang tidak menuntut apa-apa. Tentang pengorbanan yang tidak dicari, tapi terjadi karena seseorang memilih melakukan hal yang benar. Dan di akhir cerita yang sering dibacakan para orang tua itu, selalu ada kalimat yang tak pernah diubah. Ayla tak lagi terlihat oleh mata manusia, tapi namanya masih hidup. Di bunga pertama musim semi. Di salju terakhir yang jatuh. Dan di hati seseorang yang tak pernah berhenti mendaki. Di balik cerita itu, KL tetap duduk, menatap langit, berharap ada suara yang menjawab bisikannya. Tapi musim selalu berganti tanpa jawaban. Dan ia tetap menunggu. Tahun demi tahun. Cerita ini mengajarkan bahwa cinta sejati tak selalu berakhir bahagia, tapi selalu berarti. Pengorbanan yang tulus bisa menyelamatkan lebih dari satu jiwa, bahkan mengubah takdir. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil, dan semoga Allah senantiasa menjaga hati kita dalam kebaikan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk cerita-cerita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.